Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah boleh menjumpakan kita sekalian dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk itu sebagai kolom penyelenggara di saat ini, yakni kolom 15, menyampaikan kepada kita sekalian yang sudah hadir pada saat ini dalam program Kusapa, selamat datang dan selamat kita mengikuti acara yang sudah disusun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyampaikan selamat datang kepada pemateri kita yang kekasih di saat ini, yang saya sebut dalam kasih Ibu Pendeta Dr. Treasure Awi Tombokan, Master Teologia, dan menyampaikan selamat datang kepada kita sekalian. Saat ini kita akan memulaikan program Kusapa yang mengangkat tema orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa, dan doa akan dibawakan oleh Ibu Varianti Tulalo Rondono. Sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita di saat ini, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di surga, karena tuntunan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Sehingga Tuhan, Engkau lagi boleh menuntun kami di dalam setiap tugas dan kerja kami, sehingga itu boleh kami jalankan dengan baik dan benar, karena Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami lagi akan membuka kegiatan Kusapa kami di malam hari ini. Kami bermohon kepadamu, tuntunan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami, agar supaya kegiatan kami di saat ini boleh berjalan dengan baik dan benar, karena Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga Tuhan pembawa materi di saat ini, Ibu Pendeta, biarlah Engkau juga selalu menyertai dia, biarlah dia boleh membawakan materi di saat ini dengan baik dan benar, karena Tuhan yang selalu ada dan menyertai dia. Kami buka kegiatan Kusapa kami di malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon hanya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan membaca Alkitab sebagai bahan materi yang akan kita bahas dalam program Kusapa di saat ini, dan bacaan Alkitab saat ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Jono Supit. Bacaan saat ini Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 22. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya di peringatan-peringatannya. Oleh karena namanya, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam penyampaian materi, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh seluruh jemaat kolom 15. Saat ini kita akan masuk dalam penyampaian materi yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Treasure Awi Tombokan Master Teologia, dan untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Novi Poluan Ratulangkau. Shalom. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti kusapa, dan kita sungguh bersyukur kita dijumpakan di rumah gereja ini, dan saat ini kita akan belajar bersama tentang sebagian dari firman Tuhan. Dan tentu sebelum kita masuk dalam pembahasan, perlu disampaikan bahwa nanti setelah ada penyampaian materi, sesudah itu kita akan ada tanya jawab, dan dimintakan buat kita semua untuk kita boleh aktif dalam kita memberikan pertanyaan nanti dalam setelah penyampaian materi. Dan untuk
Materi di malam hari ini akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Trace Aoi Tombokan MTH, dan topik atau tema materi kita malam hari ini yaitu orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi, dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Nah, saat ini diserahkan kepada pembawa materi kita, Ibu Pendeta Dr. Trace Aoi Tombokan MTH. Disilahkan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan perkenankan kepada kita. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang seperti ini. Karena itu kita akan menggali bersama, memahami bersama, tetapi sekaligus juga sebentar kita akan sharing bersama. Dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22. Dengan tema orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi kalau kita melihat tema ini, maka tema ini juga mengandung pernyataan iman sebagai jaminan dan harapan bagi orang yang takut akan Tuhan itu tidak sia-sia. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Tetapi secara spesifik mari kita mulai. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Pemazmur itu juga bertanya dalam ayatnya yang ke-12. Sifatnya pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris. Bicara tentang pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena baik pembaca maupun pemazmur tahu persis siapakah orang yang takut akan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang taat. Taat setia pada hukum atau peraturan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati, menghargai Tuhan. Yang mengikuti setiap jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat Yohanes Calvin melihat takut akan Tuhan dikatakannya keseganan religius. Takut bukan dalam pengertian melihat sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan, tetapi lebih tepatnya adalah rasa hormat, rasa menghargai tentang Tuhan yang adalah Allah pencipta, Allah yang maha besar. Tetapi sekaligus dia juga mengatakan bahwa rasa takut akan Tuhan itu seperti kekang untuk mengendalikan kejahatan. Dalam pengertian bahwa setiap manusia itu adalah manusia yang lemah. Manusia tidak, dalam pengertian adalah manusia yang lemah itu adalah manusia yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi rasa takut akan Tuhan akan mengendalikan kita sehingga kita takut berbuat dosa, hidup menjaga kekudusan, dan itulah yang menjadi cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yare Yahweh, tetapi juga dikatakan fear of the Lord, takut akan Tuhan. Kemudian yang berikutnya anak cucunya. Apa yang dimaksud anak cucu dalam bacaan ini? Dalam bahasa Ibrani dikatakan Serah. Artinya bahwa keturunan dari orang yang takut akan Tuhan. Jadi keturunan dari orang yang takut akan Tuhan, maka mereka akan mewarisi bumi.
Kalau terjemahan baru edisi kedua dikatakan tanah, mewarisi tanah. Artinya bahwa anak cucunya tetap ada, tidak punah, ada kelangsungan kehidupan. Mereka tinggal menduduki bumi, tetapi juga terkandung di dalamnya, diberkati di mana mereka tinggal. Mewarisi tanah bagi orang Israel, khususnya di zaman pembuangan dan sesudah pembuangan, adalah diajar-ajarkan oleh orang-orang berhikmat bahwa Allah memberikan kepada orang benar dan keturunannya tanah sebagai tempat kebahagiaan, tempat di mana mereka tinggal. Karena itu orang-orang buangan itu begitu berkerinduan kembali ke tanah mereka, tanah perjanjian. Di situ, di tanah itu akan memberikan kepada mereka kesejahteraan lahir dan batin. Tetapi orang fasik tidak akan menikmati tanah seperti itu. Saudara-saudara, kesejajaran tentang orang yang takut akan Tuhan, akan anak cucunya akan mewarisi bumi, juga kita boleh lihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5. Dikatakan dalam ucapan bahagia, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, akan tinggal, akan diam di bumi ciptaan Tuhan. Dari tema ini yang juga harus kita renungkan, masih adakah orang-orang yang takut akan Tuhan di zaman ini? Apakah orang-orang sekarang lebih takut kepada manusia, lebih segan, lebih menghormati manusia daripada takut akan Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, itu adalah dinyatakan melalui sikap, tindakan hidup sehari-hari. Berharap bahwa semua orang percaya betul-betul orang yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya, alasan pemilihan tema. Jadi alasan pemilihan tema yang pertama adalah supaya betul-betul kita orang yang percaya, yang mengakui Tuhan, yang memberikan kehidupan, yang menyelamatkan kita, betul-betul hidup dengan menuruti jalan yang ditunjukkannya. Jadi sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya juga menjadi kritikan bagi orang yang ragu-ragu, orang yang tidak setia, orang yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masih suka melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Orang-orang yang bersifat pragmatis, di mana ada keuntungan, di situ ada dirinya. Orang-orang yang sifatnya oportunis, memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraup keuntungan sendiri. Atau orang-orang yang materialistik, yang hidupnya adalah mengejar uang, harta, kekayaan. Ini juga sering menjadi gambaran hidup di jalan kebinasaan. Jangan-jangan kita yang menyebut diri orang yang takut akan Tuhan, cara hidup kita masih seperti ini. Masih hidup di dalam dosa. Yang berikutnya, alasan pemilihan tema adalah supaya kita sebagai orang percaya, dalam hal ini orang tua, dalam hal ini gereja, dalam hal ini pelayan khusus, adalah mempersiapkan bagaimana generasi kita, generasi muda kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Supaya
anak-anak kita jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan gereja. Karena banyak anak-anak yang datang di gereja cuma sibuk dengan handphone. Tetapi juga merupakan panggilan bagi setiap kita sebagai orang tua, sebagai pelayan khusus, tetapi juga sebagai satu lembaga, bagaimana kita mewariskan nilai-nilai iman bagi anak cucu kita. Mewariskan harta tidak ada salahnya. Tetapi jangan-jangan yang kita wariskan adalah harta kekayaan yang pada akhirnya membuat anak-anak kita ujung-ujungnya adalah berkonflik cuma karena harta kekayaan yang kita berikan kepada mereka. Tetapi kita lupa, kita abai bahwa menyiapkan anak-anak kita adalah mewarisi nilai-nilai hidup kerohanian yang sangat penting. Oleh karena itu bagi orang tua, bagi pelayan Tuhan, bagi kita semua yang menganggap bahwa takut akan Tuhan adalah hal yang esensial, hal yang paling mendasar, hal yang penting dalam hidup ini, diberikan penguatan bahwa tidak sia-sia. Ada jaminan bahwa generasi ke depan kita, anak cucu kita akan diberkati Tuhan, akan tinggal tetap, akan diam di bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Yang berikutnya, sebelum kita lanjut pada memahami secara khusus Mazmur 25, mari kita melihat dulu pengantar kitab Mazmur. Kitab Mazmur kalau kita membaca ada 150 pasal. Kitab yang terpanjang dan penulisannya juga sangat lama, ratusan tahun, di sekitar abad 10 sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam bahasa Ibrani, Mazmur disebut Tehillim, yang berarti puji-pujian. Kitab Mazmur ini juga adalah kitab yang berisikan nyanyian dan doa yang dikarang oleh berbagai pujangga. Jadi tidak hanya orang tertentu seperti Daud, tetapi ada banyak pengarang Mazmur ini dalam tempo yang saya katakan tadi sangat lama, ratusan tahun. Antara lain seperti Daud, kemudian juga Asaf. Siapa Asaf? Seorang Lewi yang memiliki karunia musik dan bernubuat, tetapi juga ada Bani Korah, keluarga yang dengan karunia musik, ada Salomo, ada Heman, Etan, Musa, dan lain sebagainya. Ada banyak yang menulis nyanyian atau Mazmur ini. Jadi kitab Mazmur ini yang berisi nyanyian, pujian, dan doa yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah, tetapi juga bagaimana umat memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena itu kita juga melihat ada berbagai macam perasaan di situ yang kontras. Ada duka cita, ada sukacita, ada keraguan, ada kepercayaan, ada hati yang terluka, tetapi ada hati yang terhibur, ada keputusasaan, tetapi ada juga pengharapan, ada kemarahan, ada ketenangan, ada keinginan balas dendam, dan ada mengampuni. Jadi itu menggambarkan perasaan-perasaan manusia. Karena itu bagi orang yang membaca Mazmur itu adalah seperti gambaran hidupnya sendiri. Ketika dia bersuka cita, ketika dia mengalami persoalan-persoalan sulit, dia datang dan memohon pertolongan kepada Tuhan.
Kan itu doa yang dilihat di sini tidak hanya doa secara pribadi atau personal, tetapi juga doa umat atau bangsa yang sifatnya nasional. Dan Mazmur ini banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus sendiri juga menggunakan Mazmur, dan juga penulis-penulis Perjanjian Baru. Dan bagi orang Kristen, bagi orang dikatakan Mazmur ini menjadi buku ibadah yang digunakan dalam ibadah. Mari kita melihat secara khusus Mazmur 25. Jadi Mazmur 25 itu adalah bagian dari Mazmur jilid 1. Jilid 1 itu dari pasal 1 sampai 41. Ada beberapa jilid dari Mazmur ini. Dan umumnya ditulis oleh Daud. Seperti Mazmur 25 dikatakan dari Daud. Mazmur ini digubah dalam bentuk akrostik. Apa yang dimaksud dengan akrostik? Itu kalau pasal 1 sampai, maksudnya ayat 1 sampai 22. Itu menurut susunan abjad Ibrani. Abjad Ibrani itu berjumlah 22 huruf. Dari alef sampai tau. Walaupun masih ada yang tidak mengikuti aturan ini, tetapi mengacu kepada bentuk akrostik. Yang pertama bentuk akrostik itu adalah perangkat sastra yang digunakan untuk menambah keindahan bentuk pada Mazmur. Kemudian dikatakan ini dari saya katakan tadi alef sampai tau itu menyatakan bahwa Mazmur ini dibahas secara lengkap. Kalau dalam abjad kita Indonesia dari A sampai Z. Kemudian yang ketiga, pola akrostik ini adalah merupakan perangkat yang digunakan karena orang Yahudi itu ketika mengajar itu sifatnya banyak menghafal. Jadi mereka menghafal pengajaran-pengajaran dari para guru, para orang berhikmat. Dan Mazmur 25 ini adalah Mazmur kepercayaan. Di dalamnya ada doa penyerahan diri dari seseorang yang sadar akan dosanya dan memohon pembebasan dari Tuhan, dari kesesakan dan juga akibat dari ancaman-ancaman lahiriah yang dialaminya. Itu dilihat dari ketika pemazmur berdoa agar jangan dipermalukan terhadap musuh-musuhnya. Yang berikutnya, mari kita melihat beberapa catatan. Saya membaginya dengan beberapa hal untuk kita melihat secara khusus siapakah orang yang takut akan Tuhan. Jadi siapakah orang yang takut akan Tuhan? Pertanyaan ini berkaitan dengan karakteristik, ciri khas orang yang takut akan Tuhan seperti apa? Orang yang takut akan Tuhan menurut Mazmur 25 adalah orang yang berpaut kepada Tuhan. Karena itu awal dari ayat 1 dikatakan, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ungkapan ini merupakan kiasan ekspresif tentang penyerahan diri, tentang ketundukan, tetapi juga tentang penantian kepada Tuhan. Yang ditunjukkan oleh Daud kepada Yahweh. Seolah-olah Daud mengangkat jiwanya, tangannya terentang ke surga sambil berkata, ini aku Tuhan. Aku berserah sepenuhnya kepadamu.
Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berpaut, yang mengangkat hidupnya, jiwanya. Walaupun ketika kita berdoa tidak dipermasalahkan gestur tubuh kita, apakah kita berlutut, apakah kita kunci tangan, apakah kita mengangkat tangan, tetapi yang soal adalah bagaimana hati kita, jiwa kita terarah kepada Tuhan. Ada orang mungkin berdoa dengan berbagai macam gaya, tetapi hatinya tidak terangkat, jiwanya tidak terarah kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu berdoa. Yang berikutnya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Adalah orang yang percaya kepada Allah. Kepadamu aku percaya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bata, to trust. Jadi doa pemazmur ini kalau kita melihat bahwa diawali dengan kepercayaan kepada Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan permohonan kepada Tuhan berkaitan dengan apa yang dihadapinya. Kalau kita membaca dari ayat per ayat, kita melihat dulu keyakinan Daud tentang siapa Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang ia minta kepada Tuhan yang diyakininya. Daud percaya kepada Allah karena itu adalah harapannya bahwa Tuhan tidak akan membuat dia dipermalukan. Dalam TB1 dikatakan mendapat malu, boast, be ashamed. Dalam hal ini berkaitan dengan musuh-musuh. Musuh ini kita dilihat menggunakan bentuk jamak, berarti lebih dari satu. Kita melihat bahwa dalam kehidupan Raja Daud itu dikelilingi musuh. Dia berhadapan dengan Goliat. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan pasukannya. Dia berhadapan dengan orang Filistin, juga dengan para pengkhianat, termasuk anaknya sendiri, Absalom. Jadi dia bermohon supaya jangan musuhnya beria-ria atau bergembira terhadap aku. Dan di sini kita melihat kata malu digunakan berkali-kali. Apa artinya ini? Kalau kata malu atau satu kata diulang berkali-kali, itu menandakan bahwa sifatnya sangat penting. Ada beberapa kali dikatakan tentang malu, tentang jalan, tentang menanti-nantikan Tuhan. Perulangan kata-kata seperti itu berarti mendapatkan penekanan yang khusus. Sebaliknya pemazmur mengatakan bukan dirinya yang akan mendapat malu. Yang seharusnya mendapat malu adalah orang yang berbuat khianat. Tetapi orang yang menantikan Tuhan tidak mendapat malu. Yang dimaksudkan di sini adalah bagat, orang yang tidak setia. Jadi di sekitar pemazmur pasti ada begitu banyak orang yang berkhianat. Yang di depannya kelihatan baik tetapi di belakangnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian percaya kepada Allah. Bagaimana pemazmur mengubah doanya, itu kita melihat dalam ayat 22. Dari doa pribadi menjadi doa umat. Dari permohonan supaya dirinya tidak mendapat malu, menunjuk lagi kepada semua orang. Artinya bahwa ungkapan pemazmur ini tidak hanya meneguhkan dirinya sendiri, tetapi meneguhkan orang-orang lain yang juga mengalami hal yang sama seperti dirinya. Yang berikutnya, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memohon petunjuk Tuhan.
Karena itu kita melihat ada beberapa kata kerja. Beritahukanlah, tunjukkanlah, bawalah, ingatlah. Satu ungkapan dengan sangat santun, dengan sangat sopan. Pemazmur mengatakan bahwa beritahukanlah, tunjukkanlah jalan-jalanmu. Kemudian dia memahami bahwa jalan-jalan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah direction atau juga menunjuk kepada karakter moral. Jalan-jalan yang dimaksudkan di sini adalah aturan hukum. Jalan Tuhan yang benar. Kita diingatkan tentang Yohanes 14 ayat 6 tentang Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yang menunjuk kepada dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu bicara tentang memohon petunjuk tentang agar Tuhan menunjukkan jalan, bukan seperti orang membuka di Google Maps misalnya. Kita akan ke satu tempat supaya orang tidak tersesat, maka kita Google menunjukkan arah untuk kita lakukan. Itu dari jika kita bicara tentang jalan secara harfiah. Tetapi yang saya maksudkan tadi adalah bukan jalan yang secara harfiah seperti itu. Jalan yang dimaksudkan sini adalah jalan kehidupan, aturan, ketetapan, kehendak Tuhan untuk dilakukan. Karena itu pemazmur mengatakan, bawalah aku, tuntunlah aku untuk berjalan dalam kebenaran. Kebenaranmu digunakan kata emet yang juga berarti kesetiaan. Yang berikutnya, pemazmur tidak hanya bermohon agar Tuhan memberitahukan kepadanya, menunjukkan jalan-jalannya, tetapi di sini juga pemazmur mengharapkan, ajarlah aku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan lamar. Kata lamar ini mengandung 3 arti, learn, teach, tetapi juga exercise, termasuk be trained, atau artinya bahwa ajarlah itu juga ajar dalam pengertian melatih, membekali, mempersiapkan kita. Jadi orang yang diajar oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan untuk betul-betul melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi bicara tentang latihan adalah suatu perlengkapan rohani supaya kita hidup di jalan keselamatan. Kata hidup di jalan keselamatan adalah pemazmur melihat bahwa Allah lah yang menyelamatkan. Karena itu Allah yang menyelamatkan ini dikatakan, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi bicara sepanjang hari adalah satu keseluruhan, satu hari. Bagaimana pemazmur dengan setia, dengan sabar, dikatakan kafah, menanti-nantikan Tuhan. Yang berikutnya dia juga menyampaikan satu permohonan. Saya katakan tadi berkaitan dengan iman. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia yang sudah ada sejak dahulu kala. Apakah ketika pemazmur mengatakan ingatlah tentang kasih setia Tuhan yang memang sudah ada, Tuhan itu dikatakan, apakah Tuhan lupa? Tidak dalam pengertian. Tetapi dalam pengertian bahwa ketika pemazmur bicara seperti ini, sebenarnya dalam kerendahan hati dia memohon pengasihan karena dia tahu Tuhan tidak pernah lupa terhadap kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang berikutnya, apa karakteristik orang yang takut akan Tuhan? Adalah pertobatan. Dalam bahasa Yunani dikatakan metanoia.
Karena itu doa yang disampaikan oleh pemazmur juga adalah berkaitan dengan kesadaran diri siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu pemazmur tahu persis bahwa ada dosa masa lalu, ada pelanggaran-pelanggaran. Karena itu dia berharap bahwa Tuhan tidak akan mengingat apa yang sudah dilakukannya. Tetapi yang Tuhan ingat adalah kasih, setia, dan kebaikannya. Kata ingat dikatakan, disebutkan 3 kali. Ingatlah. Saya katakan tadi, kalau sampai ada perulangan satu kata itu berarti dianggap penting. Dalam hal ini bukan pemazmur yang mau mengingatkan Tuhan, tetapi dia menyadari bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih setia. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata hesed. Kalau kita mungkin membacanya, kadang-kadang kita membaca keset, padahal dia hesed. Jadi hesed bisa orang baca keset. Jadi kasih setia. Jadi kasih setia itulah membuat kita berharap. Jangan jadi keset, jangan jadi alas kaki kita. Tetapi jadikanlah itu pengharapan dan keyakinan. Karena itu pemazmur memohon pengampunan daripada Tuhan apa yang sudah diperbuatnya. Dan kita melihat bahwa pertobatan yang sejati itu mulai dari keyakinan kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kasih setia. Maka dari keyakinan ini muncullah kesadaran diri. Orang ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu pemazmur mengulang kembali dalam ayat 11 sebagai permohonan pengakuan dosa oleh karena namamu. Jadi selalu dimulai dengan keyakinan iman, maka pemazmur meminta ampunilah sebab besar kesalahanku. Jadi dikaitkan dengan hal ini bahwa ada dosa-dosa yang dilakukan oleh pemazmur. Antara lain dosa yang ia lakukan ketika dia mengambil Betseba yang adalah istri Uria. Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan mengingatkan tentang Daud bahwa dia memberikan perumpamaan. Ada orang kaya yang punya banyak kambing domba dan ada orang miskin yang hanya punya seekor domba yang disayanginya. Ketika kedatangan tamu, orang kaya mengambil domba orang miskin dan menyembelihnya. Daud sangat marah. Tetapi Nabi Nathan mengatakan, engkaulah orang itu. Cara Nabi Nathan menegur seorang raja dengan perumpamaan. Karena itu Daud merasakan bahwa kesalahannya besar di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, angkatlah semua dosaku. Karena dia merasa tidak layak. Orang yang merasa tidak layak akan melahirkan pertobatan yang sejati. Yang berikutnya, beberapa kali diucapkan dalam mazmur ini berjalan atau jalan Tuhan. Kalau saya tidak salah sekitar 7 kali. Dan setiap permohonan pemazmur selalu dimulai dengan pemahaman siapa Tuhan. Di sini juga kita menemukan bahwa pemazmur mengatakan Tuhan itu baik dan benar. Karena Tuhan itu baik dan benar, maka dia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Orang yang sesat dalam bahasa Ibrani adalah kata sinner, orang yang berdosa. Orang yang berdosa adalah orang yang
merasa berdosa dan mau membuka hati bagi Tuhan. Nah, kepada orang-orang yang membuka hatinya kepada Tuhan ini, Tuhan menunjukkan jalan. Jadi berbeda dengan orang yang mengeraskan hati. Yang berikutnya, Tuhan menuntun orang yang rendah hati. Ada 2 kali kata rendah hati dalam bacaan ini. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dalam bahasa Ibrani mispa, keadilan atau peraturan. Ia mengajar jalannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang merasakan bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengasihani dia. Karena itu mengajar orang yang rendah hati juga, kata mengajar ditemukan 3 kali. Jadi pemazmur menganggap penting pengajaran. Tetapi pengajaran kepada orang yang rendah hati dalam maksud adalah orang yang membuka dirinya untuk mau berjalan di jalan Tuhan. Yang berikutnya, pemazmur mengatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Segala. Saya katakan jalan yang dimaksudkan di sini adalah hukum, aturan, kebenaran, adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Dan keyakinan tentang siapa Tuhan dan kesadaran diri seperti inilah, maka pemazmur boleh kita katakan hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Tuhan tidak akan mengajar orang yang sombong. Tuhan tidak akan menunjukkan jalan bagi orang yang tetap hidup di dalam dosa. Jalan Tuhan tidak akan disampaikan kepada orang yang tidak mau berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Yang berikutnya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Sekaligus memberi arti yang mau dimaksudkan di sini adalah Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang memberi dirinya dituntun oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan yang ditunjukkan jalan oleh Tuhan, yang pertama adalah aspek berkat di sini adalah akan menetap dalam kebahagiaan. Menetap berarti menetap dalam kebahagiaan itu bukan temporer, bukan kebahagiaan sesaat, tetapi seterusnya. Dia akan berbahagia walaupun mengalami persoalan dan tantangan. Tetapi justru dalam persoalan dan tantangan kebahagiaannya semakin nyata. Yang kedua, anak cucunya mewarisi bumi. Saya katakan tadi mewarisi bumi atau tanah perjanjian itu satu hal yang sangat didambakan oleh orang yang berada di pembuangan, yang tinggal terasing di luar tanah perjanjian. Sesudah mereka pulang dari pembuangan, maka diharapkan di tanah itulah ada anak cucu yang mewarisi bumi, yang tidak punah, ada kelangsungan hidup. Yang berikutnya, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sendiri yang bergaul karib, yang bergaul akrab seperti sahabat. Sehingga apa yang mau disampaikan oleh Tuhan diberitahukan kepada mereka. Ada satu relasi yang intim, karib itu akrab, satu hubungan yang harmonis dengan orang yang takut akan Tuhan. Mataku terarah kepada Tuhan, yang fokus hidupnya hanya kepada Tuhan
dan Tuhan mengeluarkan kakinya dari jaring. Itu berarti bahwa orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi dari bahaya. Kemudian yang berikutnya, pertolongan Tuhan yang diharapkan oleh pemazmur juga berkaitan dengan realitas situasi hidup yang sementara ia hadapi. Apa situasi itu? Yang pertama adalah ketika dia memohon, berpalinglah, kasihanilah. Karena dia menyadari dia sendiri sebatang kara, tertindas, terisolasi. Tidak ada orang lain. Hanya Tuhan yang menjadi harapannya. Yang berikutnya dia berasa bahwa dia dalam kondisi yang sulit. Lapangkanlah hatiku yang sesak, tertekan, tertindas. Saudara-saudara, ketika kita bergumul seolah-olah berat hati kita. Dan dia memohon, Tuhan mengeluarkan aku dari kesulitanku. Ini kondisi psikis dan batin seorang pemazmur. Yang berikutnya adalah dia memohon, perhatikanlah kesengsaranku dan kesukaranku. Angkatlah semua dosaku. Pemazmur melihat bahwa dosa ini membawa penderitaan dan dosa ini menghalangi berkat Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah dia memohon kepada Tuhan untuk melihat banyaknya musuhnya. Dan bagaimana kerasnya kebencian mereka terhadap pemazmur. Kita melihat penderitaan dari fisik, dari sisi fisik dan psikis. Karena itu dia memohon, jagalah jiwaku, lepaskanlah aku, janganlah dipermalukan. Sebab aku berlindung kepada Tuhan. Mari kita melihat kata-kata kerja. Berpalinglah, kasihanilah, lapangkanlah, keluarkanlah, perhatikanlah, angkatlah, lihatlah, jagalah, lepaskanlah, janganlah. Artinya bahwa saya katakan tadi, katalah di belakang dari kata kerja adalah kesantunan pemazmur untuk memohon kepada Tuhan. Dia tidak ada kesan memerintah kepada Tuhan. Tetapi kesannya adalah dia mau berharap kepada Tuhan. Yang berikutnya, bagian akhir dari bacaan ini kita melihat tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan ada 3 kali dalam bacaan ini. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan di sini adalah menantikan Tuhan berarti sambil menjaga ketulusan, integritasnya, karakternya. Jadi yang mengawal orang menanti-nantikan Tuhan adalah moralitasnya, hidup religiusnya. Jadi bukan oleh kekuatan fisik atau finansial, melainkan motivasi dan perilaku hidupnya kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi ketika doa pribadi ini disampaikan, maka di ayat 22 menjadi doa umat. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari segala kesalahan. Jadi digunakan dalam liturgi, dalam ibadah umat sebagai bentuk permohonan, mewakili umat yang mengalami penderitaan dan kesesakan. Yang berikutnya, apa makna dan implikasi dari bacaan ini? Ketika kita membaca Mazmur 25, maka kita diingatkan, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan orang lebih takut pada manusia, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan jabatan. Sehingga akhirnya walaupun salah orang beki, tetapi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Lebih baik takut akan Tuhan walaupun disingkirkan oleh manusia, daripada diagung-agungkan oleh manusia tetapi disingkirkan di hadapan Tuhan.
Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berjalan di jalan Tuhan, melakukan hukum Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jadi ada iman, keyakinan tentang siapa Tuhan dan tindakan perilaku yang berjalan beriringan. Karena itu mari jadi orang yang takut akan Tuhan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa, bertobat. Tetapi juga mengandung harapan bahwa apapun yang ada di sekitar kita, karena kita takut akan Tuhan, pasti Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan tidak akan membuat kita miskin. Tuhan tidak akan membuat kita diejek-ejek oleh siapapun karena keyakinan atau prinsip iman kita. Sehingga kita tidak gentar menghadapi musuh atau lawan kita. Karena itu marilah kita senantiasa berdoa dalam segala keadaan. Mengungkapkan segala perasaan kita seperti pemazmur. Dan yakinlah bahwa hidup kita sekarang ini juga menentukan kehidupan di waktu yang akan datang. Ada seorang yang pernah berkata begini kepada saya. Ketika dia mengatakan ini seorang pribadi yang diberikan jabatan oleh Tuhan. Ketika diberikan jabatan, diberikan kepercayaan, dia mengambil lebih daripada yang seharusnya. Termasuk berkat untuk anak cucunya. Sehingga hanya dia yang berhasil dan anak-anaknya menderita. Tetapi kalau kita membaca Mazmur, orang yang benar DP anak tidak akan jadi peminta-minta. Kalau orang sayang orang pe anak, hidup di jalan yang takut akan Tuhan, hidup di jalan benar, pasti orang pe anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya, ketika zaman sekarang menganggap bahwa nilai-nilai religius sudah tidak penting, maka tema ini mengajarkan kita mari wariskan nilai iman. Karena itu adalah tanggung jawab gereja, tanggung jawab orang tua untuk terus mengajar. Kita melihat berbagai kasus yang sementara terjadi. Ada yang mengatakan bahwa di berbagai tempat banyak kasus yang melibatkan kenakalan, termasuk anak-anak kita, tawuran, penikaman. Mari kita prihatin terhadap kondisi seperti ini. Saya dengar apakah benar atau tidak ditemukan ada anak sekolah dasar yang bawa senjata tajam. Apa benar? Itu berarti bahwa masih kecil mereka tidak diajar tentang takut akan Tuhan maksudnya. Ada satu kasus tuh yang terjadi di sekitar kita. Orang menikam sampai 9 tusukan. Coba saudara-saudara bayangkan 9 tusukan. Apa pemahamannya tentang manusia sesamanya sebagai ciptaan Tuhan? Berarti dong sunyak takut akan Tuhan. Cuma baku marah sedikit, salah bicara karena somiras, mereka menikam orang lain. Mari kita mengajarkan pentingnya takut akan Tuhan. Tetapi juga mengingatkan kita mari selalu belajar tentang jalan Tuhan. Bukan berarti orang so pelsus, orang so tahu segala-galanya termasuk pendeta. Orang mesti belajar dan terus belajar, memperlengkapi diri. Kemudian kita diingatkan juga orang berdoa seperti pemazmur, jangan dipermalukan. Jangan musuh kita beria-ria terhadap kondisi kita yang terpuruk. Tetapi juga jangan dengan catatan jangan orang hidup yang orang memalukan diri kita sendiri, mempermalukan keyakinan iman kita. Orang yang mengatakan diri pelayan Tuhan, tetapi pada akhirnya dalam dunia kerja orang lebih tidak beretika, lebih tidak religius dari orang-orang yang di sekitar kita.
Seharusnya kita memiliki nilai lebih. Yang berikutnya, mewarisi bumi adalah juga menjaga tanah. Orang Israel sangat menghargai tanah perjanjian. Orang hargai ciptaan Tuhan. Orang tinggal di mana. Jadi apa benar atau salah, tetapi termasuk tuh banjir-banjir yang walaupun tidak parah, itu karena sampah telah menutupi jalan air, toh. Itu berarti bahwa dalam tanda kutip kita tidak lagi menjaga tanah kita. Jangan biarkan bumi menangis, akhirnya akan mengguncang kita dengan banjir dan tanah longsor. Yang berikutnya, mari kita hidup dengan kerendahan hati. Kita memiliki budaya malu. Malu kalau tidak berdoa, malu kalau tidak datang kusapa, malu kalau tidak datang gereja, toh. Malu yang seperti itu yang orang bilang sebagai budaya, toh. Malu kalau tidak hidup setia dengan Tuhan. Karena itu jangan budaya yang malu-maluin, toh, mempermalukan diri kita sendiri. Mari dari Daud kita banyak belajar tentang hidup orang yang percaya, yang mengalami berbagai konflik, tetapi dia bertobat kembali kepada Tuhan. Dan dia menggambarkan inilah sebenarnya orang yang berkenan di hati Tuhan, yang terus menerus membangun motivasinya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian pemaparan materi sudah kita dengarkan bersama. Kita datang pada tanya jawab dan diberi kesempatan buat saudara-saudara yang mau memberikan pertanyaan, dan tentu pertanyaan sesuai dengan tema atau berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Diberi kesempatan buat saudara-saudara yang mau memberikan pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan. Sebelum saya bertanya dari pembacaan ini, tentu saya menyadari saya banyak kekurangan. Jadi minta ampun dulu sebelum bertanya, karena akan mungkin terkait dalam kehidupan pribadi saya. Pertanyaan saya itu terkait dengan takut akan Tuhan ini. Kalau orang awam seperti kita ini ya, maksud saya orang awam adalah bukan pendeta, mohon maaf ya, bukan pendeta. Jadi orang awam dalam teologi ya, ketika mendengar materi ini, maka sebagai orang awam tentu terus belajar kepada para mereka yang punya latar belakang teologi dan sebagainya, sekalipun tetap manusia. Pada akhir-akhir ini, di situasi politik sekarang ini, saya jujur mengatakan bahwa dalam tanda kutip ada beberapa pendeta organik gemim yang sudah takut pada Tuhan, kurang takut pada manusia, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Dalam hal sekalipun di atas mimbar atau sekalipun dalam ibadah-ibadah tertentu, bukan lagi menyuarakan suara kenabian atau menyuarakan kebaikan Tuhan Yesus, tetapi menyuarakan kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Artinya takut kepada manusia. Bagaimana mungkin umat Tuhan, jemaat mau belajar dari kondisi ini? Justru hamba Tuhan ini ya cuma sadikis atau orang, tapi terekspos. Yang sondak takut Tuhan menurut saya sesuai dengan tema ini ya. Sebagaimana pemazmur sudah menyampaikan,
Nah karena itu bagaimana caranya ya kita mau mengoreksi ya kepada mereka yang dalam tanda kutip adalah organik gereja. Kalau setelah pensiun sama dengan orang pensiunan cerita lain, toh? Tapi ketika dia masih dalam duduk dalam organik gereja yang tentu milik semua umat, harusnya mampu menunjuk ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan melalui gerejanya untuk tidak berpihak pada kelompok tertentu dalam politik. Nah ini berbahaya. Nah mohon mungkin ada sebagai apa ya dari pemateri untuk menjadi apa kekuatan kami yang orang awam ini untuk memahami sesuai dengan tema yang menjadi pembicaraan kita di saat ini. Demikian, terima kasih. Shalom, terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk saya mau bertanya atau mau minta penjelasan tentang ini tema adalah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi negeri. Artinya di sini mau tujukan orang-orang tua. Dan Daud sudah menguatkan kita, memberikan contoh, memberikan petunjuk bagaimana itu orang yang takut akan Tuhan. Nah persoalan di sini zaman semakin modern, anak-anak zaman sekarang soalnya sama dengan Jefta pe anak atau nyak sama dengan Musa pe anak, dengar-dengaran, menolong, membantu orang tua. Sekarang anak-anak nyak seperti itu, mereka lebih agresif dan melihat contoh-contoh konkret yang ada di rumah teristimewa dan terhadap orang tua sendiri. Sehingga yang orang saksikan adalah banyak anak-anak yang nyak respect lagi kepada orang tua. Orang tua bicara satu, dia so jauh bajalang, so nyanda, atau dia berbalik dan marah sambil mengatai orang tuanya. Mungkin juga ada kata-kata yang kasar kepada orang tua dan dia tidak merasa bersalah. Karena apa? Karena memang dia melihat itu contoh-contoh di dalam. Pertengkaran orang tua, kata-kata kasar orang tua. Dan juga banyak contoh-contoh kalau atau orang liadang kalau iring-iringan di orang mati. Soalnya anak dipetako di jalan. Baku kasih itu minuman keras, dorang dan dorang di motor. Mabuk semua. Karena apa? Yang mbak pimpin juga di orang mati juga dompet orang tua. Tuh papa-papa. Yang nyanak memberikan tuh keteladanan. Bajaga orang mati malang-malang. Tanpa duduk sebelah sini, tanpa duduk orang tua. Taruh miras banyak. Otomatis anak-anak di sebelah. Itu mewarisi satu hal yang miris dalam orang mewarisi negeri ini kepada anak cucu keturunan kita. Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui benar-benar memahami dengan sungguh apa itu takut akan Tuhan. Yang menjadi tentu saja orang petugas yang sangat penting. Jangan cuma bilang juga sebagai pelayan Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Kalau memang betul-betul tuh hidup juga yang seperti yang sudah pertanyaan tadi bahwa banyak juga hamba Tuhan yang memang tahu takut. Tidak memberikan lagi contoh dan keteladan yang baik. No apa yang orang PR yang harus orang kerjakan saat ini. Karena ini kejahatan bahkan kenakalan anak-anak muda. Itu nyak lepas. Jadi sakit hati sekali jaga dengar bahwa terjadi lagi kecelakaan hampir siang. Terjadi lagi penikaman. Saya tinggal di dekat sekolah. Banyak sekolah di dekat rumah saya. Nyanak pernah berhenti dengan tawuran. Dan di dalam tawuran itu bukan cuma bilang diperkirakan, memang dapat itu senjata tajam. Ada anak SMP bawa samurai begitu panjang, kasih itu gores-gores di aspal. Itu yang terjadi. Itu orang bertanggung jawab, no di mana kok sebenarnya itu yang salah. Kemudian tentang yang kedua pendeta, tentang orang berdoa. No bagaimana kok?
itu torang pe doa yang benar. Memang Mazmur sudah mencontohkan cara dia tertunduk, dia sujud. Nah ada orang-orang yang kadang-kadang torang juga soalnya ikut tuh firman malu kadang-kadang mau berdoa. Kemudian juga ada tuh doa-doa yang dapat dengar memaksa torang pe keinginan kepada Tuhan. Jadi perintahkan semua dalam doa, atau dalam doa itu pun torang so bikin satu khotbah. So jadi khotbah yang panjang di dalam doa. Yang itu bikin, nah itu yang menjadi permasalahan kadang-kadang jumlah kehadiran di gereja. Karena itu terlalu panjang, doa pembukaan pe panjang, doa pengakuan pe panjang, pengulang-ulangan doa yang sebenarnya tidak perlu. Bagaimana itu saran dan juga apa yang harus orang lakukan saat ini. Demikian pertanyaan, terima kasih. Tentang doa dulu. Jadi doa itu sering dikatakan nafas hidup. Toh? Orang Kristen harus berdoa. Orang yang takut akan Tuhan itu berdoa senantiasa. Doa yang seperti apa? Saya katakan tadi bukan gesturnya, toh, mengangkat tangan, kunci tangan, buka mata, tutup mata. Waktu yang lalu kami ke sekolah luar biasa, panti asuhan Damai, Tunarungu. Dorang tidak boleh berdoa tutup mata. Dorang harus membaca bibir, toh. Jadi dorang harus membuka mata. Jadi yang penting di situ doa adalah sikap hati, bukan banyaknya kata-kata, bukan mengulang-ulang. Jadi kita memang selalu diingatkan kalau doa pembukaan, pembukaanlah. Doa pengakuan dosa, pengakuan dosa. Doa syafaat, doa syafaat. Doa persembahan juga jangan mendoakan tuh pembawa firman tuh khusus di persembahan. Jadi ada pokok-pokok doa yang akan kita doakan sesuai dengan liturgi kita. Tetapi yang paling penting juga kita berharap bahwa bukan kalimat doa itu yang paling menentukan, tetapi bagaimana membangun suatu relasi komunikasi kita dengan Tuhan. Coba kita lihat begitu banyak di Mazmur 25 saja, begitu banyak permohonan pemazmur toh. Saya katakan tadi yang kata kerja dengan akhiran lala itu banyak sekali. Tetapi pemazmur memberanikan diri berdoa seperti itu karena dia tahu siapa alamat doa itu. Tuhan yang pasti menerima. Karena itu marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi juga jangan doa kok seperti habar lengkali. Lengkali orang tasono, orang keluar, toh ada toh lengkali begitu. Jadi doalah yang lahir dari hati juga. Kalau lahir dari hati berkaitan dengan permohonan kita kepada Tuhan, itu pasti akan membuat kita juga kusuk untuk berdoa. Yang kedua, jadi pesan firman dari tema kita adalah generasi ke depan kita. Saya katakan tadi berbagai kasus juga ditemukan antara lain tawuran, dan juga di polsek-polsek kita di sekitar Manado itu banyak kasus penikaman. Kita tidak bisa menutup diri terhadap kasus-kasus seperti itu. Pada waktu tanggal 17 Agustus beberapa Pelsus juga melakukan kunjungan pelayanan untuk anggota jemaat kita yang terlibat dalam kasus seperti itu. Yang soal sekarang di mana orang tua? Di mana gereja? Di mana komisi pemuda? Di mana Mama Ani dan Papa Ani?
Anak-anak kita adalah peniru yang terbaik. Cuma yang soal peniruan mereka adalah contoh yang mereka tiru umumnya adalah melenceng. Saudara-saudara, kalau anak SD saja, anak SMP saja terbiasa dengan barang tajam, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, minuman keras. Banyak yang saya lihat di sekitar kita waktu bajalang pagi. Terbilang kamu sampai 20 Kang orang di sini, ibu semua saya mengajar juga kamu di jalan nih. Di jalan. Pakai pramuka. Celana pendek, berarti SMP. Kemudian ada seorang bapak, kita bilang Akang Pak. Karena ada hampir 20 orang. Belum ketika pulang dari kunjungan pelayanan. Baroko, teman apa kamu libur dang? Oh yang tidak belajar. Di warung-warung tertentu. Yang dekat sekali dengan kita. Apakah anak ini badusta tapi sekolah ternyata cuma bastingga di satu tempat? Termasuk juga tuh di sekitar kita toh tempat lewat-lewat akan di sebelah kanan saya ini. Di mana orang tua, di mana Mama Ani, di mana komisi, di mana kita. Jadi ketika kita menanyakan itu dalam pengertian, jangan orang menghakimi. Mungkin ada missing link di situ, mungkin ada tak putus tuh garis itu. Saya sering katakan kepada pelayan anak, orang ada didik, usahakan semaksimal mungkin di masa anak-anak, jangan sampai putus di remaja dan pemuda. Karena kalau masih anak-anak masih gampang mau atur, markal remaja dan pemuda, pergaulan atau lingkungan, peer group, teman-teman mereka yang mengatur mereka. Sehingga untuk menunjukkan siapa orang, maka orang mulai merokok, mulai tawuran, mau kasih tunjuk jago. Itu pendidikan pertama itu harus dimulai di keluarga. Di mana kita? Tetapi apakah masih ada keprihatinan kita? Karena kalau orang jangan jauh-jauh kok bajalan, coba bajalan jadi sebelah-sebelah lorong, sebab kuda apa yang doran. Masih deng seragam, masih jam 7, masih jam 8. Saya sering kali mengatakan kalau saya pimpin ibadah untuk sekolah, minta tolong dong Bapak Ibu guru, kalau anak-anak terlambat tetap masuk di ruangan kelas atau tetap masuk di lingkungan sekolah, jangan tutup pintu. Kalau orang tutup pintu artinya orang mau kasih biar orang bolos. Kalau dorang bolos berarti hal-hal yang tidak menyenangkan akan terjadi. Buka jo. Mungkin saya bilang dorang basapu kah atau apakah, tetapi jangan kasih tutup pintu pagar. Walaupun mungkin ya kadang-kadang disiplin seperti itu mungkin tidak laku di zaman sekarang. Tetapi siapa yang akan peduli kalau orang tidak mulai peduli dari sekarang. Tetapi juga kita jangan berbangga hati kita pe anak-anak kok bagus-bagus, tidak demikian. Kalau orang jaga orang pe anak, tetapi tidak menjaga anak orang lain, maka kejahatan itu ibarat virus yang gampang menyebar. Sehingga orang akan terkaget, pendengar-dengaran kepa tiba-tiba sudah jadi seperti ini. Saya katakan tadi, seseorang yang menusuk orang lain 9 tusukan itu kisah nyata terjadi di sekitar kita tanpa harus menghakimi ini dan itu. Tetapi mari kalau begitu cara berpikir anak-anak kita seperti apa? Kiapa orang seperti itu? Kalau orang berjalan pagi-pagi, aduh
Bukan cuma 1-2 motor yang pulang pagi, baku gonceng 3, baku gonceng 4. Mau jadi begitu, apakah anak cucu seperti itu yang akan mewarisi bumi? Yang pasti firman Tuhan tidak untuk menunjukkan generasi yang seperti itu yang akan mewarisi bumi. Karena itu mari, kalau gaung ini masih ada 4 orang, berarti itu Tuhan memberikan roh kepedulian. Mari tolong baku jaga anak-anak kita dan anak-anak orang lain. Supaya pada akhirnya anak-anak kita akan menjadi anak yang terbaik. Karena itu jangan lupa waktu ibadah keluarga kan. Kolom 15 ya baking toh, baking akan kesian. Kalau memang terlalu sibuk 1 minggu jo 1 kali, mari lebih bagus tiap hari. Karena ini perisai, ini benteng pertahanan yang paling kuat tuh ibadah keluarga. Tolong baking akan tuh ibadah keluarga. Karena di situ ada sharing, di situ ada curhat toh. Di situ melatih anak untuk memimpin. Di situ kita menanamkan warisan iman yang paling berharga. Apa guna orang dekat saya tinggal 5 oto, 10 rumah, tanah. Marbakalai dorang, baku angka peda karena warisan. Tetapi biar tren DP harta cuma sedikit, mardorak hidup bagus-bagus. Tuhan mau kasih lebih banyak harta bagi anak-anak kita. Yang berikutnya, suara gereja adalah menyampaikan suara Allah. Karena itu saudara-saudara, kenapa pakai apa nih? Color putih. Bahwa itu mengingatkan kita kesucian terhadap tugas panggilan. Ketika kita bicara, orang bukan bicara kehendak sendiri, tetapi yang kita bicarakan adalah kehendak Tuhan. Karena itu ada seperti ini. Belum lagi kalau pakai stol. Artinya Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kehendak-Nya yang suci, yang kudus. Saya jujur saja beberapa hari yang lalu ada yang minta tolong, Ibu Pendeta pimpin akang Pak doa untuk calon gubernur. Tapi namanya pelayanan Kak, mesti tahu siapapun dia. Pergilah saya ke tempat yang bersangkutan. Kebetulan bacaan kita adalah bicara tentang Yefta. Tahu? Ada 2 hal yang saya katakan di situ. Yefta dipenuhi Roh Kudus, kemudian Yefta karena dipenuhi Roh Kudus dia mampu berjalan melintasi sampai pada daerah musuh. Tetapi Yefta itu punya komitmen pribadi. Dari dia berjuang untuk kepentingan kelompoknya, menjadi dia berjuang untuk kepentingan orang banyak. Menjadi seorang pemimpin adalah orang yang dipenuhi roh, tidak hanya sekedar janji-janji politik, tetapi janji iman yang harus dilakukan. Pemilihan Yefta berbeda dengan pemilihan misalnya Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Yefta dipilih oleh tua-tua Gilead. Ada berbagai cara Tuhan memilih. Tetapi apakah mampu kita melihat pemilihan itu dari sisi iman? Jadi ketika kita berbicara seperti itu adalah panggilan profetis. Saya seringkali mengatakan panggilan profetis jangan menjadi profit. Jangan hanya untuk keuntungan. Tidak bisa kita pungkiri misalnya hamba-hamba Tuhan karena dekat dengan seseorang atau dekat dengan kelompok. Artinya juga saya katakan tadi, tuh kehidupan yang pragmatis, tuh kekayaan itu adalah tawaran-tawaran yang menggiurkan. Walaupun tanpa disadari tidak membawa kita kepada jalannya Tuhan. Tetapi orang
seringkali kadang-kadang menuntun orang lain bukan pada jalan kebenaran tetapi jalan kebinasaan. Jadi sekali lagi panggilan itu sangat tergantung kepada suara siapa yang orang mau sampaikan. Kalau orang so pakai kalar, so pakai stola, so ada di mimbar, itu harus suara Tuhan. Jadi perenungan kita sepanjang minggu yang akan datang yang juga bicara tentang orang yang takut akan Tuhan adalah juga dalam pengertian kritikan bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang lebih takut kepada manusia. Takut jabatannya hilang, takut menjadi miskin, takut tidak dihargai. Orang kan sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan apresiasi dari manusia. Dan mari kita mengkoreksi diri kita sendiri. Karena namanya manusia akan tergoda pada hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau orang yakin betul-betul orang jalan hidup dituntun oleh Tuhan, tidak diatur oleh manusia, pasti kok diberkati. Pengalaman iman saya seperti itu. Berbagai macam hal telah terlewati, toh. Tetapi saya percaya bahwa dimanapun Tuhan tempatkan semua yang terbaik. Tetapi juga dalam catatan kita tidak harus menghakimi. Ketika seorang hamba menyampaikan suara Tuhan atau suara manusia, konsekuensinya adalah kepada dia yang mengutus kita. Karena sekarang kan kebenaran itu semua dalam tanda kutip. Benar menurut saya, bisa saja salah menurut orang lain. Jadi ukuran kebenaran yang sejati adalah ukurannya Tuhan, standarnya Alkitab. Jadi kalau orang merasa benar dengan suara seperti itu, biarlah suara Tuhan yang berbicara. Yang tetap harus kita jaga adalah komitmen, keyakinan iman kita. Gereja tidak berpolitik praktis. Gereja harus tetap terus menyuarakan kehendak Allah. Gereja dipakai, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan yang terbaik. Dan selebihnya seperti itu, mari mungkin kadang-kadang orang belum paham atau lebih dari paham sehingga mengambil jalan-jalan yang sedikit berbeda. Sekali lagi, jangan garam ini menjadi tawar. Jangan terang ini ditutupi dengan ganteng. Tetapi betul-betul suara kenabian gereja harus terus disampaikan, apapun resiko, apapun tantangan, apapun harganya. Karena pasti semua ada harganya. Yang tidak ada sesuatu yang tidak ada harganya. Saya sering kali mengatakan kalau orang tidak siap dengan harga, jangan backing. Maka kalau orang siap dengan harga, silahkan. Karena orang yang siap dengan harga dia tahu, dia pasti akan dibela Tuhan. Kalau orang yang belum siap, biarlah dia menyelesaikan dulu urusannya sendiri. Karena orang yang tidak pernah beres dengan dirinya, bagaimana dia akan beres dengan Tuhan dan memikirkan kepedulian bagi orang lain. Dan yang paling terakhir, karena orang mau merayakan hari anak di hari Minggu, saya mengajak kita orang mau menyanyi dulu. Mau menyanyi dulu untuk anak-anak. Supaya gaung ini juga menjadi gaung orang tua untuk anak-anak. Tuh. Lagu kita adalah Doa Seorang Anak. Ada yang tahu? Doa Seorang Anak. Coba lihat dulu di Google. Ada? Ya, sudah? Siapa mau angkat? Baik.
Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahu. Jadi saudara-saudara, kalau orang pe anak sama nyanyi begini, itu tuh anak-anak yang mewarisi bumi. Karena DP mama papa, DP generasi pendahulunya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pemaparan materi dalam program Kusapa di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan boleh memberkati kita semua. Iman kita semakin teguh, semakin kuat, semakin kita setia dan taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selanjutnya diserahkan kepada penuntun acara. Kita masuk saat ini pada doa syukur yang akan dibawakan oleh yang kekasih Ibu Treasure Tumiwa Rantung Eskom. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa syukur dan doa tutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada syukur dan terima kasih Tuhan yang boleh kami naikkan kepadamu ketika saat ini Tuhan kembali Engkau berkenan bagi kehidupan kami. Kami boleh melakukan program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu boleh berakhir dengan segala baik. Biar Tuhan terus berkenan bagi kehidupan kami. Bahkan apapun yang boleh kami kerjakan saat ini, biar terus diberkati Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak hal yang boleh dapat kami peroleh dalam kegiatan atau program kami saat ini. Kami begitu banyak belajar tentang-Mu Tuhan. Kami semakin dekat dan lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan biarlah Engkau terus memampukan kami untuk memberi diri kami ini Tuhan, untuk dituntun di dalam jalan-Mu Tuhan, agar kami boleh mewarisi kerajaan-Mu bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini juga kami telah memberi persembahan kepadamu. Biar juga itu berkenan kepadamu Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dan mampukan kami Tuhan untuk memberi yang terbaik kepadamu. Dan biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati Ibu Pendeta Dr. Treasure Awi Tombokan MTH yang telah menjadi pemateri kami malam hari ini.
Mampukan dia terus Tuhan, diberi sehat dan kuat, diberi sukacita melayani dalam setiap tugas kepelayanannya, bahkan kehidupan keluarganya diberkati Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada, sehingga apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Memberkati kami semua Tuhan yang terlibat dalam program saat ini Tuhan, biarlah diberkati Tuhan dalam setiap tugas kerja kami, terlebih dalam pelayanan kami Tuhan. Diberi sukacita selalu dalam kepelayanan kami, agar kami terus memberi diri kami untuk kehormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur dan ucapan kami kepadamu yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang akan menuntun dan menjaga kami dalam kami boleh tiba di tempat kami masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah program Kusapa di saat ini sudah selesai dengan baik. Menyampaikan banyak terima kasih kepada pembawa materi dalam program acara Kusapa di saat ini, yang kekasih Ibu Pendeta Tresya Awi Tombokan, Master Teologia. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan, bahkan memberkati keluarga Awi Tombokan. Terima kasih juga kepada jemaat, bahkan pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 25 yang sudah turut ambil bagian dalam program Kusapa di saat ini. Begitu juga dengan tim multimedia yang dengan setia dalam tugas pekerjaan pelayanan di malam hari ini disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam program Kusapa pada edisi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.